Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Turunkan rahmat-Mu bagi kami semua ya Rabb. Turunkan ampunan-Mu bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan majlis ini menjadi majlis penuh ampunan. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Hujamkan di hati ini hati yang yakin padamu. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Wa zakiha anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Kabulkan ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Jawab hadirin. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Alhamdulillah. Baik ibu bapak, terima kasih di masjid yang indah ini. Semoga Allah mengaruniakan keindahan bagi para pemakmurnya. Semoga mengalirkan pahala tiada terputus bagi yang dijadikan jalan oleh Allah membangun masjid ini. Yang membangun masjid ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rumah Allah. Yang beruntung adalah yang dipilih oleh Allah jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Itu beruntung. Karena semua rezeki Allah yang ngasih, tapi dititipkan. Dan yang paling beruntung juga adalah orang yang dijadikan jalan dan dipelihara hatinya sehingga ikhlas. Karena kalau ada ujub, ada riya, bisa hilang. Juga yang beruntung adalah yang memakmurkannya. Tidak mudah datang ke masjid. Kalau tidak ditolong oleh Allah, ini lagi tidur di rumah. Atau lari malah, kelewat masjidnya. Hanya pertolongan Allah kita bisa datang ke masjid dan selamat dari rumah ke sini, itu juga Allah yang menyelamatkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak nyampe ke sini, maka bersyukurlah. Masya Allah. Bapak ibu yang baik, sebentar lagi kita memasuki Ramadan. Kalau Rajab itu seperti pintu gerbang, Sya'ban ini pintu masuk, dan Ramadanlah rumahnya. Harusnya bulan ini kita memperbanyak saum. Membayar zakat juga bagus di bulan ini supaya zakatnya manfaat untuk saudara kita dalam memasuki Ramadan. Apa goal kita di bulan Ramadan?
Yang pertama harus kita ingat, kita belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Boleh jadi Ramadan besok adalah Ramadan terakhir. Makanya minta wa balighna Ramadan, supaya minta sampai ke Ramadan, saking pentingnya bulan Ramadan. Ramadan akan sukses kalau kita punya tekad kuat dengan jujur dan ikhlas. Pernah ada seorang sahabat Nabi, saya akan bertempur hingga panah tembus dari sini ke sini. Lalu Rasulullah menyabdakan, kalau dia orangnya benar-benar jujur dengan perkataannya, Allah mengabulkannya. Dan ketika bertempur benar-benar meninggal dengan terpanah yang pas seperti yang dia tunjukkan. Allah mendengar setiap ucapan, Allah mengetahui setiap pikiran, Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita. Ketika seseorang, saya bertekad Ramadan ini akan benar-benar menghatamkan Al-Quran dan terjemahnya, dan jujur dan mengatakan itu di hadapan Allah, bukan untuk dipuji orang, dia akan dimampukan oleh Allah. Berapa banyak kita bertekad menjalani Ramadan tapi sampai selesai tidak terpenuhi. Berapa banyak yang mau khatam Quran dan tidak khatam, yang mau bagus itikaf tidak jadi, besar kemungkinan hatinya tidak serius. Allah Maha tahu isi hati. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau kau rahasiakan, engkau zaharkan kata-kata, Allah tahu apa yang di dalam dada ini. Maka dari sekarang mau apa nih Ramadan ini? Yang jelas kita belum tentu ketemu dengan Ramadan tahun depan. Mungkin ini Ramadan terakhir, dan mungkin juga tidak tamat Ramadannya. Kalau meninggal menjelang Lebaran, menjelang pertengahan Ramadan, nah kita tidak tahu. Makanya setiap detik di bulan Ramadan itu sangat berefek bagi kehidupan kita dunia akhirat. Kita sering sibuk mencari teman di dunia, padahal yang paling penting mencari teman di alam barzah. Nah, Ramadan bisa mengikis teman buruk dan mendatangkan cahaya kebaikan di alam barzah, yang kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuai apa yang kita perbuat. Ayo, mulai sekarang rencanakan apa yang akan dilakukan di bulan Ramadan, realistis ya. Jangan saya akan menghatamkan Quran tiap hari. Ya, kalau saudara sudah mampu silakan, tapi nanti nggak kecapai, maka yang realistis. Bulan Ramadan apa yang paling penting? Kita simak ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah mewajibkan kita saum di bulan Ramadan sebagaimana kaum sebelum kita, agar kita jadi ahli takwa. Orang yang bertakwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Orang bertakwa itu orang yang paling dicintai Allah, disayang Allah. Hatinya dibuat tenang, pikirannya dibuat jernih. Kalau ada masalah, Allah membimbing sehingga masalahnya beres. Allah mendatangkan rezeki yang tidak kepikir, yang tidak diduga-duga. Orang yang bertakwa itu ilmunya selalu ditambah, dimudahkan oleh Allah. Orang bertakwa akhlaknya akan mulia, hatinya bahagia, hidupnya dicukupi. Pokoknya puncaknya adalah jadi ahli takwa. Ramadan itu 30 hari bisa ngeringkes
setahun lama tapi 30 hari bisa mendapatkan derajat takwa dengan cara yang lebih mudah karena lipat gandanya pahala. Bayangkan ngasih sebutir kurma saja dipakai buka itu pahala saum. Beli 1 ton 2 ton yang bagus supaya orang tajil, kebagian tuh. Uang sekarang ditabung, uang dipakai buka. Kita saum tidak? Tetap saum. Jangan sudah sedekah, buat apa saya sudah 2 truk. Saum dijalankan karena itu wajib, tapi pahala saum kita dapatkan. Demikian pula lipat ganda Al-Quran, 1 huruf biasanya 1 huruf 10 kebaikan, Ramadan bisa berlipat-lipat. Makanya orang yang sungguh-sungguh di bulan Ramadan lebih dimudahkan jadi ahli takwa, lebih mudah jadi bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Kok orang yang bertakwa juga banyak masalahnya? Orang jadi dokter spesialis tuh banyak masalahnya, dari mulai SD, SMP diuji terus sampai naik derajatnya. Bisa tidak jadi dokter spesialis hanya ujian TK, ujian SD? Sebetulnya jangan takut ngadepin ujian. Ujian itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu bukan soal ujiannya, tapi salah jawabannya. Iya kan? Kalau dikasih tahu jawabannya, persoalan jadi susah atau tidak? Jawab hadirin. Kalau punya masalah terus dikasih tahu jawabannya, susah atau tidak? Nah, yang maha tahu segala-galanya udah janji, barang siapa yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Udah, nggak ada yang bahaya hidup ini. Yang bahaya itu tidak ditolong oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Orang takwa, Al-Baqarah ayat 3 ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang takwa itu beriman kepada yang gaib. Iman itu artinya ilmu, dari ilmu. Makanya bulan Ramadan adalah bulan mencari ilmu, karena tidak akan bisa beriman tanpa ilmu. Luangkan waktu lebih banyak belajar ilmu. Ilmu apa? Tauhid, ilmu mengenal Allah. Kalau orang bisa semakin yakin ke Allah, berubah hidupnya, berubah. Makin yakin, makin tenang dalam segala keadaan. Orang galau, yang terus-menerus galau atau GTA, galau tiada akhir, itu pasti kurim. Kurim itu kurang iman. Belajar, datang ke majelis ilmu lebih sering dengan niat, ya Allah saya ingin mengenalmu, saya ingin mengenal Rasulullah, saya ingin mengetahui ya Allah apa yang terbaik menurutmu dan apa yang jelek menurutmu. Saya ingin tahu apa yang membuat saya selamat bisa pulang kepadamu. Diringkas, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tuh, tiap subuh kan doa itu. Coba rezeki dulu, ilmu dulu yang diminta. Ilmu Pak, ilmu baru rezeki yang baik, baru amal yang diterima. Kalau nggak ada ilmu, rezekinya nggak bagus dan amalnya tidak diterima. Ramadan adalah bulan meningkatkan iman, bulan belajar, bulan semakin mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal apa yang diperintahkan dan dilarang Allah, mengenal konsekuensinya. Kalau saya melakukan ini nanti jadi gimana, kalau saya meninggalkan ini jadi gimana, harus tahu. Nanti kalau saya belajar tahu jadi gawat dong, mendingan nggak tahu.
Kalau saudara tidak tahu, tidak belajar ilmu lalu lintas, melanggar, ditilang tidak? Hah? Terus jawabnya, saya kan tidak tahu. Tetap ditilang? Tetap ditilang, karena dia tidak belajar. Bu, Ibu, belajar lebih banyak. Tapi, kok ada tapinya? Harus punya semangat mengamalkan ilmu. Jadi jangan cuma ingin tahu ilmu, harus tambah paham. Apa cirinya paham? Bisa menjelaskan. Kalau orang tahu dengan paham beda. Tahu itu asal dengar. Contoh, tahu sabar? Tuh kan nggak jawab. Tahu sabar, paham sabar. Jelaskan. Orang paham bisa menjelaskan, orang tahu tidak bisa menjelaskan. Bisa, nah bisa ini beda lagi. Saya senang di samping masjid ini ada stable kuda ya. Saya senang. Tahu kuda? Paham kuda? Siapa yang nyebut paham kuda? Tahu kuda tuh cuman lihat itu kuda, beres. Suara apa? Suara kuda. Tahu kita, Pak? Tapi paham tidak? Paham itu harus belajar. Kalau memahami kuda, langsung bisa berkuda tidak? Tidak, harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Sabar dengan mengatasi takut, sabar dengan sakit pinggang, belum lagi kalau jatuh. Sabar, baru bisa berkuda. Bisa berkuda, langsung jago berkuda tidak? Tidak, lama juga itu, Pak, untuk menjadi jago berkuda. Tahu sabar? Kalau tahu sabar langsung bisa sabar tidak? Tidak. Makanya ada yang suka nyebut begini, sabar dong. Jadi orang tuh sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya itu tahu namanya. Karena ketika dia nyuruh sabar, dia tidak sabar. Belajar ya hadirin, lebih sering. Masya Allah, kalau tiap subuh seperti ini barokah luar biasa. Ayo, sambil habis pengajian ada ilmu, tidak apa-apa, kuliah 7 menit, udah begitu dipahami dan sekuat tenaga diamalkan. Jadi ilmu itu bertambah dengan diamalkan, iman itu bertambah dengan belajar, paham dan diamalkan, insya Allah. 2. Apa yang kedua, bulan Ramadan ini sesudah kita tekad, saya tiap hari harus nambah ilmu, baik ke majelis taklim. Ini nih HP, yang biasa scrolling, ganti scrollnya, cari ilmu. Itu ada algoritmanya. Yang biasa lihat yang ngeres-ngeres akan keluar terus yang ngeresnya. Algoritmanya ilmu, ustadz, agama, nanti yang keluar itu terus. Ayo, jangan buang-buang waktu untuk sia-sia, nggak kekejar nanti untuk selamat. Kalau mati segera. Udah kebanyakan kita scrolling gini-gini. Biasanya lagi scrolling, Allah memasukkan ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, langsung di skip, nggak kuat walaupun hanya setengah ayat. 2. Ramadan adalah bulan memperbaiki sholat. Kenapa? Karena sholat itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah ketika sujud. Sujud dalam sholat, sujud yang sesuai syariat. Makin dekat dengan Allah,
pasti makin seneng sering sujud, makin betah sujud, makin nikmat sujud, makin kangen sujud. Ramadan, apalagi Ramadan kan dijanjikan bagaimana? Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat, ya ini qiyam taraweh atau tahajud kalau sesudah tidur, dengan penuh keimanan dan semata-mata ngarap-ngarap pahala dari Allah, habis itu dosa-dosa yang lalu. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa yang tidak ditobatin. Makanya sholat, kalau belum bisa sholat khusyuk, minimal waktunya diperbaiki. As-sholatu ala waktiha. Sebelum azan ke masjid, keuntungan sebelum azan ke masjid, dia bisa sholat sunnah dulu, leluasa, bisa milih saf yang paling utama, bisa mendengar azan dan menjawabnya dengan baik, bisa berdoa saat mustajab sesudah azan, mustajab, bisa sholat nawafil, sholat sunnah, rawatib, qobla, bisa doa antara azan dan qomat, itu saat mustajab, bisa ikut takbiratul ihram dari imam. Kalau 40 hari begitu terus, bebas dari sifat munafik, bebas dari api neraka. Luar biasa. Jangan menunda sholat. Setuju? Dagangan tutup, pergi ke sini. Tapi saya ada masalah. Emang yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Justru sini, saya ini ditagih debt collector, ajak sholat. Keren kan? Pak, Bu, jangan main-main dengan sholat tepat waktu. Telat tidur jadi masalah, telat makan jadi masalah, telat sekolah jadi masalah, telat cicilan jadi masalah. Sumber semuanya itu adalah telat sholat. As-sholatu ala waktiha, itu paling dicintai Allah. Baru birrul walidain, berbuat baik ke orang tua. Baru al-jihadu fi sabilillah. Ayo, ingin disayang Allah, lihat mana yang lebih didahulukan. Dengar cerita semalam di masjid itu ada ibu-ibu pedagang kue-kue ringan yang walaupun sedang rame dengar azan, oh maaf ya, saya mau ketemu bos dulu, dalam tanda kutip mau sholat. Bagi ibu-ibu yang belanja, yang mau ikutan bagus, yang mau nunggu sekitar 15 menit, yang nggak ada waktu silakan belanja aja dari tempat lain. Dia sholat aja, ditinggalin, tentu dirapihkan. Ditanya, ibu nggak takut rugi ninggalin para pembeli? Lah, pembeli itu kan kurir, suruhan Allah nganterin rezeki saya. Masa saya sibuk dengan kurir merupakan panggilan Tuhan saya? Keren ini Pak. Kita sibuk dengan kurir, takut ditinggalin kurir, padahal kurir itu yang merintahkan Allah. Ayo, minimal 40 rakaat sehari, 17 fardu, 10 atau 12 rawatib qobla subuh. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah tinggalkan. Qobla subuh itu dunia berikut isinya pahalanya. Qobla duhur, ba'da duhur. Qobla duhur bisa 2, bisa 4. Ada berapa tuh? Ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh,
Ikuti Raden. 1, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu sunnah muakkadah. Jangan tinggalkan. Itu aja udah 10 sampai 12. Tambah 7 udah 29. Plus tahajud 11, lunas 40 tuh. Tambah lagi boleh duha, tahiyatul masjid, makin banyak sujud, makin ditolong Allah. Ingat ya, kening ini sujud dalam sholat, sujud dalam yang sesuai syariat, itu saat terdekat kita dengan Allah. Perpanjang sujud, fa'aksiru doa, perbanyak doa dalam sujud. Kalau sedang sholat sunnah, diisi dengan doa. Makanya perbanyak hafalan doanya supaya doanya sesuai dengan tuntunan. Kalaupun tidak hafal, gimana doanya hati bisa ya. Bagaimana perlu dizaharkan, ya Allah tolong lunasi hutang. Ulama ada pendapat yang beragam. Dikhawatirkan nambah bacaan sholat, maka cukup di hati. Tapi ada juga yang boleh mengatakannya kalau belum tahu. Tapi yang paling penting adalah kita yakin ini saat terdekat dengan Allah, saat mustajab. Maka ikhtiarnya carilah doa-doa yang kita inginkan, hafalkan sehingga benar-benar sujud kita sujud yang sesuai syariat. Nggak susah kok menghafal doa, apalagi yang lagi dililit utang, yang ingin jodoh, yang ingin hatinya bersih. Allah sudah menyiapkan doa-doa sederhana. Lanjut, sudah habis belum waktunya? Jangan emosi hadirin kalau jawab ya, belum gitu ya. Perbaiki sholat, waktunya, kemudian jumlahnya. Kalaupun kita belum bisa 100%, 80%, kalau banyak dan kita pasti dilihat Allah berusaha sholat, nanti Allah akan menolong kita. Tolong persiapan sholatnya yang bagus, karena gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Siapapun yang jelek dalam persiapan, pasti pelaksanaannya juga jelek. Kalau persiapannya bagus, akan ditolong oleh Allah, pelaksanaannya juga bagus. Wudu, wudu jangan colak-colek. Ibu-ibu yang suka make up ya, yang pakai dempul, pernis, air mata palsu, bulu hidung palsu, tetap harus sempurnakan wudunya. Jangan demi penampilan wudu jadi berantakan. Itu terutama sela-sela kaki, jangan cuma disebor-cebor aja, sempurnakan. Karena tetesan air wudu jatuh, tetesan air wudu menggugurkan dosa kita. Jadi jangan sembarangan. Kumur-kumur itu bisa menggugurkan dosa. Sempurnakan. Lelaki rebutan cari saf pertama ya, jangan datang terus duduk di pintu. Katanya Jumatannya enggak boleh telat 2 kali. Kalau datang telat, pulang harus duluan. Sebelum salam dia sudah. Lanjut, teman-teman PIP, ini sudah jam 6, bagaimana? Dilanjut. Kepada teman-teman yang menyimak lewat media sosial, saya dipaksa dengan gembira oleh jamaah suruh melanjutkan ya. Saya tuh nggak tega lihat yang di belakang pada gini semua. Apa perlu saya berdiri? Tapi kurang ngepek sebetulnya karena saya tingginya segini. Ya, banyak amat ini. Seperti jualan. Kenapa saya lakukan ini? Maaf.
Ini demi membahagiakan yang bawa. Ini teh live Pak atau apa Pak? Alhamdulillah, sok lah. Agak kurang bonafit memang. Nah begini. Jadi kayak pangkat ya. Udah hampir selesai. Kamera sesuaikan. Ya nanti kepala saya nggak ada ya. Lanjut. Ini udah beli TV belum di samping ini? Di atas ada. Kalau gitu mau ngapain saya berdiri ya? Ada di atas. Lihat ke atas. Kamera sesuaikan. Ya udah deh, nggak apa-apa lah. Jadi sampai di mana? Sholatnya sing ikhlas ya. Nanti taraweh. Nah ini dia taraweh. Mau milih masjid yang mana? Yang bacaannya panjang atau yang ringkas? Kalau kira-kira ngebohong jangan jawab. Cari imam yang bacaannya paling bagus. Oh, Masya Allah, saya mendengar sholat subuh barusan. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah memampukan imam kita yang masih muda. Kalau lihat yang masih muda, ingat doanya sedikit, dosanya lebih sedikit dibanding kita ya. Kemudian bacaannya bagus, suaranya dengan izin Allah bagus, doakan. Nanti Ramadan di sini gimana nih? Panjang nggak intinya? Nah sedang Gus, karena tidak semua siap ya. Ada yang cuman taraweh malam pertama kapok, panjang katanya. Bu, Pak, carilah yang sedang dan panjang, kita bisa nebeng dapat pahalanya. Kalau sholat sendiri nggak sanggup kita sepanjang itu. Nah, begitulah niat nyari pahala. Bulan Ramadan, bulan memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat. Dikit-dikit sholat ya. Makanya jaga wudhu terus, supaya kalau ada kesempatan dikit, sholat aja. Bisa sholat mutlak. Masya Allah, punya keinginan sholat, sedih sholat, cemburu sholat, cemas sholat, semuanya juga milik Allah. Kalau Allah nggak nolong nggak bisa. Nah, sholat itu wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya makin banyak sholat dan berkualitas, makin tenang, makin bersih dari dosa, makin tercegah dari perbuatan jelek, tidak baik, dan makin ditolong Allah dalam menghadapi hidup ini. Ramadan, bulan sholat. Apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun. Ramadan, bulan sedekah. Bayar zakat, yang uang-uangnya banyak dititipi Allah, bayar zakatnya ya, zakat mal. Nggak usah kebanyakan mikir, itu zakat bukan punya kita. Orang yang tidak bayar zakat mal, dia mengambil hak orang lain. Jangan bangga, saya bayar zakat 2 miliar, 5 miliar. Nah itu bukan punya kita ya. Justru kalau nggak dibayar mencuri. Lalu sedekah tingkatkan. Kalau bisa gini, kalau bisa orang buka dari kita. Bagaimana saya ngasih ke dia, kita makan buka pakai sedekah orang lain. Kenapa? Niat supaya beliau juga dapat pahala.
Jelas enggak nih, kayak bingung gini. Jadi jangan makan pakai makanan kita sendiri. Itu nanti tidak sedekah kebaikan buat orang. Kalau misalkan ini ada korma, ada yang bagus, ada yang sedang. Ini ada dua kelompok, dua orang yang ngasih. Makan korma yang mana? Ya saya tahu Bapak lapar dua-duanya. Dua-duanya. Tapi kalau pembatalnya, kalau rata-rata orang makan korma yang bagus, yang kurang bagus kita makan lah ya, supaya yang kurang bagus juga kebagian pahala. Tapi insya Allah Allah memberikan kebaikan pada keduanya. Sedekah itu tidak harus pakai uang, makanan, pakaian. Kalau perlu sekarang sedekahnya sedekah yang dipakai ibadah, Quran. Beli Quran, kasihkan supaya mereka tiap baca Quran kita kebagian pahala. Sarung, jangan lebaran dikasihinnya telat. Ramadan supaya dipakai sholat sarungnya. Nanti lebaran gimana? Kasih lagi, wah rugi dong. Baru juga rencana pelit. Mukena, Bu, kasih mukena, setiap orang sholat kita dapat pahala. Apalagi sedekah apa? Untuk membantu orang dapat ilmu, membantu orang dapat ibadah, fasilitasi oleh kita. Masya Allah, rezeki besar tuh. Dan beras supaya orang bisa sahur, pakai beras dari kita. Maka dia sholat, dia kerja, nanti kita kebagian pahalanya. Luar biasa. Wah nanti kami miskin, nggak bisa. Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, nggak bisa. Nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang suka sedekah dan nanti jadi habis uangnya, berkurang rezekinya, tolong dicatat ya berapa yang disedekahkan. Laporkan ke saya, beneran. Nanti saya akan baca ya laporannya. Dah itu aja ya. Apa? Emang saya harus ganti? Allah yang janji. Saya sih sedekahnya sedikit. Tadi ayat yang dibaca Ali Imran 133, 134, 135 tadi ya. Ayat yang ketika rakaat pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadara, orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi walaupun lagi kepepet tetap sedekah. Allah lihat. Apalagi sih di bulan Ramadan ini sedekahnya, tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Wajah cerah, senyum tulus bagi saudaramu, sedekah. Perkataan baik, sedekah. Menolong orang, sedekah. Mungut sampah, sedekah. Jadi bulan Ramadan, bulan sedekah dengan apapun. Ini Bapak bisa ngaji, di sebelahnya ada yang belum bisa ngaji. Pak, saya Ramadan ini punya waktu banyak. Kalau Bapak memerlukan teman untuk ngaji, saya bersedia sedekah ngajarin ngaji. Ada yang punya ilmu, sedekah dengan ilmu, sedekah dengan fasilitas. Yang mau pengajian, ayo siapa yang mau ke masjid? Saya sama saya aja bareng. Beliau punya mobil kapasitas 6 orang, ajak yang lain. Itu juga sedekah. Ada yang tersesat, di mana ya masjid? Masjid apa? Al Husna di mana? Oh, udah saya antar Pak, antar ke sini, sedekah. Setiap kebaikan, kullu ma'rufin sedekah. Yang penting ikhlas. Senyum sedekah, betul Pak. Jadi tiap lihat kotak infak, senyum. Belum selesai Pak. Ini ada QRIS-nya ya. Atau masukin dan masukin ke sini. Ini hanya uang sisa.
Misal Bapak beli roti 10 ribuan ya, dibayar pakai uang 100 ribu, nah sisanya masukkan ke sini. Tuh kan, bukannya berterima kasih, wah, rencana aja udah pelit. Lanjut, Ramadan bulan sedekah, dengan tenaga, dengan raut muka, dengan kata-kata, dengan fasilitas, apapun jadikan kebaikan. Jadi setiap saat jadi kebaikan. Datang ke masjid lebih awal, cari siapa tahu ada kotoran kecil, bersihkan. Masuk ke toilet, jangan keluar dari toilet gosek oleh kita, apalagi yang udah setor di sana, bersihkan. Keluarkan minyak wangi supaya yang masuk selanjutnya bukan jadi betah, tapi enggak jadi bau ya. Iya, lihat misalkan di kamar mandi masjid lampunya mati, minta izin, ini lampu dari saya. Masya Allah, mau ngapain uang dikumpul-kumpul? Hah? Bulan apa lagi Ramadan? Bulan Quran. Quran ini mukjizat dari Rasulullah, dari Allah untuk Rasulullah SAW yang sampai sekarang masih ada. Gak mungkin orang Islam jauh dari Quran. Itu musibah. Kalau Bapak Ibu sehari tidak baca Quran, itu musibah. Kalau ingin tahu derajat seseorang di sisi Allah, lihat aja kesibukan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau orang itu diberikan senang sekali zikir, artinya orang itu diingat oleh Allah terus-terusan. Kalau ada orang yang senang sekali sujud, sholat, cirinya orang itu dekat dengan Allah, setidaknya dengan sujud. Nah kalau orang senang sekali ke Quran, itu cirinya Allah senang bicara kepada beliau lewat kalamnya Al-Quran. Udahlah, ini kan wajahnya wajah camat ya kan? Ini kan lagi nunggu jemputan semua ya. Mana yang udah segera mau dijemput kan? Kita kan lagi antri nunggu jemputan, makanya enggak usah kebanyakan mikirin ijazah. Tapi enggak ada kaitan dengan itu. Tidak usah kebanyakan mikirin ijazah, tapi pikirkan siap-siap jadi jenazah. Dan pikirkan siapa teman kita di alam barzah. Jangan ribet dengan bukan ijazah. Saya nggak ikut campur ya. Yang kecil-kecil gini nih yang lagi sibuk dengan ijazah, yang nyari kerja, yang pengen jadi pejabat atau apa, pasti ribet ijazah. Kalau udah model-model kita ya Pak ya, nggak, maaf ya Pak ya, udah 60 tahun ke atas mah mending mikirin siap-siap jadi jenazah. Dan siapa teman kita di alam barzah. Nah yang tadi tuh jadi teman di alam barzah tuh sholat, sedekah, dan Quran. Udah siap belum kaplingnya nih mau meninggal? Ini yang muda-muda belum tentu, saudara yang muda belum tua kan? Dan belum tentu akan tua. Ini bukan ancaman. Meninggal itu siap. Siapin kuburan dari sekarang. Beli kaplingnya supaya nggak nyusahin yang hidup. Wah udah beli belum? Nyicil. Iya, jangan sampai nyusahin anak-anak. Saya berusaha siapin kuburan, entah saya mau dikubur di mana terserah Allah. Dan selalu ingat, di kuburan kita tuh bekas sempit atau lapang. Siapa yang nyebut sempit lagi? Ini bukan pertanyaan. Saya suka mikir gitu. Saya nggak mau kuburan saya sempit ya.
apalagi terhimpit, nggak mau, apalagi dililit ular, nggak bisa apa, nggak mau. Saya pengen kuburan saya lapang, nyaman, penuh cahaya, ada jendela yang bisa melihat keadaan surga, bisa melihat kehidupan surga, bisa mencium aroma surga. Saya tidak mau kuburnya sempit, menghimpit, kemudian ada jendela yang melihat neraka dan siksa neraka. Itu nunggu sampai kiamat kita di alam barzakh. Quran, baca Quran dengan ikhlas, sering baca Quran, nanti ada cahaya. Kita di alam barzakh nanti akan menikmati cahaya dari amal-amal kita. Asal ikhlas ya, bukan untuk dinilai orang kita baca Quran. Yang masih terbata-bata, kenapa ya saya baca Quran kok terbata-bata? Jarang, itu jarang. Makanya terbata-bata itu jarang. Ayo dipersering. Biarin terbata-bata, biar. Yang penting dibaca dan benar. Nanti Allah yang melancarkan. Kenapa saya tuh susah hafal? Udahlah, terus aja baca. Nanti Allah yang menilai. Enggak semua bisa hafal Quran, tapi semua bisa dapat pahala membaca Al-Quran. Walaupun enggak ngerti, kita berpahala kalau ikhlas. Apalagi kalau kita berusaha baca terjemahnya, apalagi kita baca tafsirnya dan dengar ceramah tafsir Quran dari ahlinya. Kalau baca Qurannya aja dapat pahala, kalau baca Quran dan paham artinya, tadabbur, selain dapat pahala, dapat hidayah. Ini yang paling mahal. Beb, kamera pegel nih begini. Beginilah ceramah kakek-kakek ya. Kamera sesuaikan. Nanti saya cuma ke bagian ubun-ubun. Di atas kan ada ya. Silakan yang di sini lihat saya, jangan ke atas, Pak. Ini asli ya. Baik Bapak Ibu, bulan Quran, apalagi Ramadan, bulan silaturahim. Silaturahim itu yang paling top, menyambungkan dengan orang yang memutuskan. Ayo tapi silaturahim tidak harus banyak ngobrol. Kita silaturahim ngobrol ngaler ngidul. Ramadan kurangin ngobrol. Tiap ngobrol cenderung sia-sia. Ngobrol berlebihan jadi bohong, mengada-ada, jadi ujub, sok pintar, sok tahu, jadi sum'ah, pamer amal, jadi gibah, ngejelekin orang, jadi fitnah. Ramadan, saum mulut dari ngobrol yang tidak manfaat. Udah banyak diam, ganti dengan zikir. Kalau mau bicara, bicara yang baik-baik saja. Siap tidak? Ramadan bukan hanya saum mulut, tapi saum lisan. Enggak aman banyak ngobrol. Tidak aman. Dah zikir sebanyak-banyaknya. Yang cocok sebentar, saya terawang dulu ya. Istighfar cocok nih kan. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Berapa kali istighfar sehari? 3 kali juga nggak sadar lagi istighfar, ya kan? Kita istighfar itu lagi emosi, astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar. Silaturahim tidak berarti banyak ngobrol. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Sapa dengan baik, kirimin makanan, kirimi sesuatu yang melembutkan hati, karena hadiah itu menambah rasa sayang. Dan doakan kebaikan. Kunjungi guru-guru
tapi jangan merepotkan ya. Hati-hati yang lebaran pulang kampung, jangan pulang ke sana bawa bolu, pulang dari rumah orang tua bawa ayam, bawa duren, ini orang tua nggak suka kelamaan dikunjungin anaknya kalau menghabiskan ghanimah di sana ya. Maafkan orang-orang sebelum orang minta maaf. Jangan ada benci dan dendam. Lupakan dan maafkan. Kalau kita benci ke orang, kita menyiksa diri. Orang benci ke orang lain seperti megang bara api yang dia merasa dengan benci itu orang lain sengsara. Tidak, yang sengsara kita. Maafkan. Tadi ayat yang tadi, ciri orang takwa, 1, senang berinfak lapang sempit, 2, menahan amarah, itu orang takwa. Ramadan nggak ada marah-marah. Dari sekarang ya, karena belum tentu hidup Ramadan, ya kan? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ya, segitu aja dulu. Kebanyakan nanti. Belum gimana? Jangan menyusahkan orang lain. Sabar. Aduh, senjata makan Tuhan ini hadirin. Baik, kita akan tanya jawab. Syaratnya adalah jangan mempersulit orang lain ya. Kita sambil sedekah pagi ya. Insya Allah sedekah ini akan disampaikan khususnya kepada saudara kita di Sumatera yang terkena musibah. Di Bandung juga sekarang longsor. Allah menguji. Di Cisarua Kencereng umat ini, DT Peduli, terima kasih sudah terkumpul untuk Palestina bulan lalu tuh 117 miliar, dan untuk Sumatera sekitar 17,5 miliar. Kita tambah terus, tidak akan berkurang harta ya. Baik, sampai sedekah. Ada yang akan bertanya, silahkan. Saya izin minum ya, maaf. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, silakan. Ada yang bisa bantu mikrofonnya? Jangan dekat dengan speaker, akan feedback. Ada masih. Ayo. Mana mikrofonnya ada? Ayo petugas bergerak lebih cepat. Ada panitia. Oh, ternyata ini dari depan ya. Terima kasih. Mana ada mikrofon? Maaf, ini yang saya pegang ya Pak. Ya, beginilah dokumentasi ya. Siapa tahu nanti cocok dengan kalau kita ke sorga. Ayo Pip, mana ini petugasnya ada? Kalau tidak nggak usah ada nanya juga lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya tentang memaafkan ini. Kalau terlalu sakit, gimana cara memaafkan? Ikhlas. Terlalu sakit? Ya. Itu kan sakit itu dibikin sendiri. Bukan dihancurkannya hidup kita. Loh, dihancurkan gimana? Jadi sakit hati namanya. Iya, udah deketin mikrofonnya. Udah berusaha untuk memaafkannya, tapi tak bisa. Terlalu sakit yang membuatnya.
Mana caranya tuh? Untuk Kenapa pakai sakit, Pak? dihancurkannya hidup kita. Oh iya? Iya. Coba saya jawab dengan satu ayat ya. Ayatnya surat Asy-Syura ayat 30. Jadi Bapak merasa sakit hati karena dihancurkan kita ya. Ini ayatnya begini, Pak. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan karena dosamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar. An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Al-ayah. Kebaikan apapun datang dari Allah. Musibah yang menimpa adalah karena perbuatanmu sendiri. Ayo. Siapa yang membuat kita menderita? Jawab. Kita. Kalau orang nyolong dompet kita, dia dosa. Tapi yang syariatnya menyebabkan kita dicolong, dicuri adalah dosa kita. Ada dosa yang kita lakukan sehingga menimpa kepada kita. Nah, orang yang nyuri itu udah pasti dosa. Tapi bukan urusan kita, itu urusan polisi, ya kan? Kalau mau dilaporkan, urusan kita dosa apa nih yang menyebabkan kita ketimpa musibah ini? Jadi kalau ada orang menyakiti, ada dosa kita yang mengundangnya. Kenapa jadi marah ke saya? Gimana cara supaya ikhlas, A? Ya itu yang tadi Amalannya gimana, A? Ada tobat. Kita disakitin orang tuh ada kontribusi dosa kita. Entah mungkin kita nyakitin siapa, mungkin dosa apa yang hasilnya kita jadi dikerjain orang. Dia itu cuma alat dari Allah sampainya musibah ke kita. Kalau kita tobat, kita sabar, dosa kita berguguran, pahala kita bertambah, derajat kita naik. Gara-gara dia. Harusnya berterima kasih, bukan sakit hati. Ayo ke sana kirim makanan. Itu dalilnya tadi ada. Nahan marah, memaafkan, berbuat baik. Ali Imran 134. Dengar, kalau kita sakit hati kita yang sengsara. Rasanya kalau kita dendam orang sengsara, enggak, dia lagi bahagia. Kita sebel sama dia, dia beli mobil baru, kelenger kita ya kan. Tahu-tahu dia naik haji, kita jongkeng naik tensi. Orang dendam sakit hati itu kayak megang bara api. Perasaannya orang lain yang akan tersengsara padahal tangan dia yang terbakar. Ayo, mau marah sama saya? Maaf ya Om. Afwan, Ustaz. Aku juga udah pernah dihina orang rame-rame. Kata guru saya, mau ngapain? Mikirin orang yang menghina. Pikirin dosa sendiri, tobat. Mereka itu cuma jalan agar kita bisa kembali ke Allah. Dengan dihina bisa rontok itu dosa kalau kita tobat. Udah nggak usah capek-capek mikirin orang lain. Pikirin dosa, tobat, nanti Allah yang beresin gitu. Duh, pada datang lagi ibu-ibu yang menghina ya Bu. Oh maaf ya Bu, kalau ini mah nggak menghina karena berguru. Lanjut, satu lagi. Udah, yang lain-lain nggak usah ngacung, susah mindahin mikrofon. Ini, ibu mau nanya. Ya, ibu yang ngacung, bapak yang bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang diterangkan tadi AA, semua itu kalau nggak ikhlas kan percuma aja, Ustaz. Iya Pak. Jadi bagaimana caranya yang ikhlas benar-benar itu, mohon dijelasin. Ikhlas, baik Pak. Ada feedback. Ada
mukhlisin, orang yang terus berusaha ikhlas. Ada mukhlasin, orang yang diberi karunia oleh Allah jadi orang ikhlas. Mukhlasin itu setan gak mempan, Pak. Nah, orang ikhlas itu wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah tidak memerintahkan kita ibadah kecuali khalis, murni. Jadi perjuangan tiada akhir jadi orang ikhlas tuh. Jadi kita tuh sering beramal, padahal yang paling penting bukan sering beramal. Bukan amal yang paling penting, tapi diterimanya amal yang paling penting. Benar? Bukan cuma sholat yang penting, sholat kita diterima atau tidak. Bukan cuma sedekah, cuma baca Quran. Jadi luar biasa pertanyaan Bapak ini. Saya juga baru punya keinginan kuat untuk jadi orang ikhlas. Jadi kalau saya jawab ini teori, maaf ya. Jadi kenapa orang tidak ikhlas? Karena iman kurang, dia masih berharap dari selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak bisa membawa manfaat apa-apa tanpa izin Allah. Biasanya orang-orang kurang ikhlas itu lebih sibuk ingin diakui orang. Makanya latihannya ada 5. 1, latih untuk merahasiakan amal. Jadi mulai dilatih, tidak harus semua orang tahu amal soleh kita, terutama amal-amal sunnah. Periksa ada berapa amal rahasia. Kalau kita beramal hanya ketika ada orang, berarti itu karena orang. 2, latihan yang kedua ikhlas adalah cek ada orang, nggak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus, nggak ada orang nggak bagus, pasti karena orang. Harusnya ada orang, nggak ada orang, sama, bagus aja karena Allah ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apa yang kau kerjakan. 3, jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Orang kurang ikhlas kalau dipuji semangat, Pak. Kalau nggak ada yang muji nggak semangat. Dicaci patah semangat. Orang yang ikhlas nggak ngepek. Puji, caci, ember jatuh sama. Yang menentukan Allah. Tuhan kita tuh Allah, bukan omongan orang. Orang mau muji, ujian. Orang mau nyaci, ujian. Udah lempeng aja. Oh, dia menghina saya, nggak apa-apa. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina asli, nggak ada yang menghina, enak aja. Udah hina beneran. Dan penghinaan orang ke kita itu sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Betul tidak? Waktu saya ditakdirkan dihina orang rame-rame, saya dengerin tuh yang menghina, gak ada apa-apanya, Pak, dibanding kehinaan saya yang tidak diketahui oleh yang menghina. Ditutup yang banyak, dan ngomongnya juga sebetulnya bukan menghina, fakta. Biar si Agim gitu, titik-titik lagi, itu bukan menghina, itu kenyataan. Udah, jangan ngomongin yang dulu-dulu. Ini sih ngungkit-ngungkit, pasti nyalahin orang lain. Terus apa lagi ya? Yang keempat, jangan ingin diperlakukan spesial oleh orang lain dengan amal kita. Gara-gara kita baca Quran, ingin orang kalau beli itu jadi diskon. Saya hafal 5 juz loh. Apa urusan beli cabai dengan 5 juz yang? Jangan ingin diperlakukan spesial. Kenapa orang suka sekali kejabatan, pangkat, popularitas? Karena diperlakukan spesial. Udahlah, kalau dibuka aib juga diborgol, betul tidak? Berapa banyak yang dihormat, dibuka dikit langsung rompi. Benar? Benar? Katanya di sini udah sering ya. Udahlah, nggak usah ribet, pengen dihormat-hormat orang. Asal dicintai Allah aja udah lebih dari segala-galanya. Mau ngapain juga dihormatin orang.
suka bikin kita ngebohongin diri sendiri. Ingat ya, orang menghormati kita tuh karena Allah nutupin aib kita, dosa kita, kekurangan. Sama nih Pak, kenapa Agim di sini diundang? Bapak Ibu mau dengar? Karena Allah nutupin dosa orang ini. Beneran, ini bukan sok tawadu. Saya kan tahu siapa saya. Nggak pantas Pak, aslinya mah ngomong depan gini. Cuman takdirnya aja begini. Harus saya jalankan supaya saya bisa memperbaiki diri dan supaya jadi teman dikubur. Amal ilmu yang manfaat itu adalah teman dikubur. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap, lakukan, lupakan. Sekali lagi, perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih ke kita? Yang benar. Bagaimana kalau kita berbuat baik dan orang lain tidak menghargai kita? Jawab. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Bagaimana kalau kita udah berbuat baik dan orang melupakan kebaikan kita? Nggak apa-apa. Kita dilupakan semua orang, biarin. Yang penting Allah ingat ke kita. Mau ngapain maksa orang harus ingat ke kita? Tuhan kita tuh Allah, bukan orang. Orang cuma nebeng, begitu aja. Benar? Nggak usah banyak gaya, biasa aja. Nanti juga mati. Sehebat apapun kita, nggak ada yang mau nyimpen mayat kita, betul tidak? Ini bapak ini berjasa di kantor, kita simpen jenazahnya di ruang rapat, nggak ada yang rapat. Ini orang ini baik sekali, ibu suaminya baik, simpen aja ya di kamar sama ibu berdua. Nggak mau ibu, dikunci dari luar, nggak mau. Kalau kita udah mati mah Pak udah, makanya udahlah mumpung hidup mah usahakan sing ikhlas. Ikhlas tuh kalau ibarat matahari hanya memberi, tak harap kembali. Terus, ya kan? Akar pohon tumbuh, yang dipuji buahnya, daunnya, bunganya. Padahal akar kerja keras tuh Pak. Atau jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Enggak tuh, enggak overacting. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, ya kan? Makanya orang-orang yang overacting tuh sering sakit hatinya, kayak ambeien, jerawat, bisul, tumor. Atau seperti gula, masih ingat perumpamaan gula? Teh manis nggak disebut teh gula, padahal yang bikin manis gula. Tapi giliran kopi disebut ini air kopi. Martabak manis yang berjasa siapa? Nggak disebut gulanya. Tapi giliran martabak telur, itu si telur disebut Pak. Giliran penyakit, ini bapak sakit gula. Difitnah. Gula sakit hati tidak, tetap manis dia, nggak jadi asin, nggak jadi asam, anteng aja gula tuh. Udah, nggak usah ngomongin orang lain. Udah ya Bu. Aduh ibu jangan nyusahin orang lain. Saya udah serak-serak begini. Ibu mau nanya, sama yang sebelahnya aja tuh. Maksudnya mikrofon atau apa? Tolong diberikan mikrofon, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Kiai yang kami hormati, yang kami muliakan, mohon izin Pak Ustadz bertanya. Silakan Bu. Saya dari kecil Pak Ustadz sudah belajar di pondok sedikit, di mana waktu belajar di pondok tuh wanita haid diharamkan masuk masjid. Dan juga saya dapat ilmu dari Pak Ustadz Abdul Somad juga di Masjid Agung, dia juga mengharamkan wanita haid masuk masjid. Di akhir zaman ini Pak Ustadz, orang wanita haid banyak masuk masjid Pak Ustadz. Saya pun waktu tawaf wada di Masjidil Haram dilarang semuanya yang haid masuk masjid. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustadz, di akhir zaman ini orang haid banyak masuk masjid bagi wanita Pak Ustadz, alasannya katanya menimba ilmu agama, sedangkan dia tidak suci. Rumah Allah kan rumah suci Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Berilah kami ilmu yang sebaik-baiknya untuk pegangan hidup kami sebagai wanita Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhalangan itu adalah bagian dari karunia Allah bagi wanita. Kita mah nggak pernah berhalangan Pak, ya nggak? Jadi ke masjid terus. Ini nggak berhalangan juga nggak ke masjid lelaki itu. Bu, jadi jangan pernah kecil hati dengan berhalangan, karena itu memang bagian dari ketentuan Allah, karunia Allah, banyak hikmahnya, banyak kebaikannya dari adanya halangan itu. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kalau hanya melintas itu masih saya dengar dimaklumi. Kalau perkara hukum, Ustadz Abdul Somad itu profesor, doktor, ahlinya. Jangan nanya hukum ke saya cuman AA GIM, ya kan. Kalaupun dari pesantren ada SAG, itu bukan santri agama, santri AA GIM, ya. Bu, kalau fatwa saya ikut kepada fatwa para ulama. Tapi kalau kenapa kok ada yang berhalangan, lah saya tidak tahu. Mungkin dia belum paham ilmunya, baru mulai belajar agama. Kok misalkan ada pendapat yang berbeda, ya kita sampaikan pendapat kita dengan penuh kasih sayang, tanpa kebencian. Udah mau datang aja bagus, cuma tinggal diperbaiki. Tapi saya mau belajar agama, ya kan disiapkan, ada selasar, ada di belakang, ya itu juga bisa, karena itu bukan bagian dari tempat ibadah di dalam masjid. Jadi ada solusinya, pasti ada solusinya, karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Cuma karena pas takdirnya lagi berhalangan, akan nambah pahalanya ketika menyesuaikan dengan hukum-hukum bagaimana bagi yang sedang berhalangan. Jadi pahalanya jadi banyak. 1 pahala mematuhi hukum, 2 pahala belajar, nggak usah pakai ngotot dan sakit hati, gitu ya Bu. Oh, bagaimana saya umroh halangan? Ya syukurin aja, niat udah sampai, kebaikan udah sampai. Misal ya, Bapak Ibu biasa ke masjid, suatu saat Allah takdirkan sakit atau hujan lebat, ada uzur nggak bisa ke masjid, itu pahalanya sama Pak. Bapak biasa tahajud tiap malam, lalu takdirnya sakit nggak bisa bangun, itu pahala tahajudnya dapat. Nah, makanya kalau udah biasa berbuat kebaikan, nuntut ilmu, lalu ada halangan, tidak masuk ke masjid, tetap itu dapat pahalanya. Enak kok dalam Islam tuh nggak ribet. Yang suka ribet itu pakai nafsu. Kayak beda pendapat. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Bagaimana coba caranya? Beda pendapat. 1, jangan banyak komentar kalau nggak tahu ilmunya. Karena yang jadi masalah tuh banyak komentar tapi nggak ada ilmu, yang ada nafsu, jadi berantem. Yang kedua, kalau ada sini pakai kunut kan tadi ya, di Masjidil Haram pakai kunut tidak? Nggak, ya udah tenang aja. Yang kedua, kalau ada beda pendapat, belajar.
Kenapa ini kunut, kenapa itu enggak kunut, apa sih hukumnya, siapa saja para ulama ulama salaf yang melakukan, apa perbedaannya, jadi paham. Nah yang ketiga, pilih yang paling kita yakini, yang bikin tentrem. Yang keempat, hormati pilihan saudara kita yang lain. Jangan jadi nyalahin, orang juga berhak punya pilihan, betul tidak? Nggak usah pakai marah, yang punya sorga itu Allah bukan kita. Dan yang kelima, berdoa supaya kita selalu diberi petunjuk, diberi bimbingan oleh Allah, dan diterima amal kita semuanya, bukan cuman kita. Halo? Enak enggak begitu? Kenapa ada yang berantem? Nafsu. Aduh, maaf ya. Nafsu. Ini saya nafsu juga barusan ini. Terima kasih kakek-kakek, nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umur ya. Doakan saya supaya bisa silaturahim lagi. Kalaupun ini pertemuan terakhir, mudah-mudahan kita semua ketemu di sorga. Sukses itu adalah masuk sorga. Ingat baik-baik ya, di dunia ini tempatnya ujian, dan tempat kesuksesan itu faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Wahai Allah yang maha penyayang, yang maha baik, yang maha menatap, yang mengumpulkan kami di rumahmu ini, yang menakdirkan kami jadi orang Islam, yang maha sabar walaupun engkau menyaksikan kami melupakanmu. Engkau maha tahu kami jarang khusyuk dalam sholat, banyak dosa dan maksiat, tapi engkau tetap menutupi. Engkau membimbing kami, engkau yang memberi ilmu, engkau yang memberi taufik, engkaulah yang kuasa mengampuni. Ya Allah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang melimpah ruah tiada tara ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar kami ini jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu yakin padamu, dimanapun kapanpun tidak pernah lupa padamu, tidak berpaling darimu. Jangan biarkan hati ini berharap kecuali hanya berharap padamu. Jangan biarkan hati ini memiliki takut selain takut akan murkamu. Takut tidak bisa pulang kepadamu ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini jadi ahli syukur. Jadikan solat kami solat penuh rasa syukur. Titipkan kepada kami rezeki dan jadikan ahli syukur dengan sedekah yang melimpah. Ya Allah, akrabkan kami dengan Al-Quran-Mu. Cintakan hati ini dengan Al-Quran-Mu. Mudahkan kami memahami Al-Quran-Mu. Mudahkan kami mengamalkan dan mendakwahkannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berikan kami umur agar bisa menikmati Ramadan. Sehatkan lahir batin kami, kuatkan lahir batin kami, cukupi kami dengan ilmu yang bisa kami amalkan, cukupi kami dengan rezeki yang bisa kami nafkahkan. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabri wa na'udzubika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, para sesepuh, guru-guru kami, para ulama. Kepada semua jamaah terima kasih. Sampai jumpa di medsos ya. Pernah lihat? Ya, lihat aja Agim di sana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.